Oke guys, dan malam ini kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan menurut saya adalah bagian kedua dari proses asuhan keperawatan yang harus dilakukan oleh perawat dalam menentukan masalah. Pada bagian ini juga membahas tentang prioritas masalah yang akan ditangani terlebih dahulu. Saat ini banyak sekali buku rujukan yang digunakan untuk menjadi pedoman dalam menentukan diagnosa keperawatan. Buku tersebut antara lain Diagnosa Nanda, Dungus, SDKI, dan buku turunan-turunan lainnya yang dibuat untuk memudahkan mahasiswa maupun perawat dalam belajar maupun melaksanakan tugasnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain. Namun pada saat ini, menurut saya yang paling terbaik adalah diagnosa keperawatan menurut Nanda. Karena Nanda ini adalah ibu dari segala diagnosa keperawatan yang digunakan di seluruh dunia. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana teori tentang menentukan diagnosa keperawatan. Tetapi kali ini kita akan berfokus kepada aplikasi bagaimana menentukan diagnosa keperawatan yang tepat. Dalam sebuah diagnosa keperawatan, setelah Anda membuat pengkajian yang lengkap, maka tugas kita selanjutnya adalah memasukkan semua data-data yang abnormal ke dalam tabel analisa data. Jika Anda mengikuti kuliah saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, Anda dapat mengikuti dan mengetahui bagaimana caranya Anda membuat pengkajian yang baik. Oke, kita lanjut. Seperti kita ketahui bahwa tabel analisa data terdiri atas 3 kolom, yaitu kolom problem, kolom etiologi, dan kolom data fokus. Jika Anda mengetik laporan asuhan keperawatan tersebut, atau laporan pengkajian tersebut, maka Anda cukup mencari data-data yang abnormal dari pengkajian tersebut, kemudian Anda copy, dan Anda paste ke dalam kolom data fokus tersebut. Namun, jika Anda membuat laporan asuhan keperawatan dengan cara manual atau menulis, maka Anda dapat mereview kembali data-data yang abnormal ke dalam tabel tersebut. Nah, setelah itu, Anda dapat melihat salah satu tanda abnormal dari hasil pengkajian Anda, dan kemudian dikaitkan dengan 13 domain kebutuhan dasar manusia. Satukan data-data abnormal yang sama sesuai dengan jenis domain kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian, Anda harus membuka buku Nanda untuk melihat diagnosa apa saja yang terkait dengan domain tersebut. Caranya adalah silakan Anda membuka daftar isi, kemudian melihat halaman berapa domain tersebut berada. Setelah Anda membuka halaman domain tersebut, di sana tertera judul-judul diagnosa keperawatan yang tergabung dalam domain tersebut. Untuk mengetahui diagnosa keperawatan yang sesuai dengan data yang Anda dapatkan, maka Anda harus membaca pengertian dari masing-masing diagnosa yang terdapat dalam domain tersebut. Caranya adalah, di dalam setiap penjelasan diagnosa terdapat definisi atau pengertian. Disitulah Anda dapat mengetahui maksud dari masing-masing diagnosa tersebut. Di dalam sebuah diagnosa keperawatan yang ada di dalam Nanda, terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah batasan karakteristik, yang kedua adalah faktor yang berhubungan, dan yang ketiga adalah bagian-bagian lain, seperti faktor risiko atau kondisi lain yang berhubungan. Tugas Anda selanjutnya adalah mencocokkan data yang abnormal dengan batasan karakteristik yang ada di dalam diagnosa tersebut. Sekedar saya menjelaskan bahwa problem yang ada
di dalam kolom analisa data sama dengan judul diagnosa yang ada pada setiap domain dalam buku Nanda. Sedangkan etiologi sama dengan faktor yang berhubungan dalam buku Nanda, dan batasan karakteristik yang ada di Nanda sama dengan data fokus atau sign and symptom yang ada di dalam kolom analisa data. Setelah Anda mencocokkan data abnormal tersebut dengan batasan karakteristik yang ada di dalam buku Nanda, maka selanjutnya bagi data tersebut ke dalam data objektif yang berasal dari pengamatan atau hasil pemeriksaan peminjam atau bahkan pemeriksaan fisik. Dan data subjektif dari hasil wawancara dengan klien maupun keluarga. Jika Anda menemukan lebih dari satu masalah atau diagnosa keperawatan, maka tugas Anda adalah harus memprioritaskan masalah tersebut. Dalam memprioritaskan masalah, terdapat beberapa titian yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah berdasarkan faktual atau yang sangat dibutuhkan oleh klien saat ini. Dan yang kedua adalah diagnosa keperawatan prioritas yang berdasarkan atas kegawatan. Diagnosa keperawatan aktual dapat bersinggungan dengan diagnosa keperawatan prioritas. Sedangkan diagnosa keperawatan prioritas, seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa didasarkan atas kegawat daruratan yang biasanya meliputi airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Contoh, ada sebuah kasus anak datang di UGD dengan diare. Banyak dari kita mengira bahwa anak tersebut seharusnya diberikan cairan intravena maupun cairan peroral, karena seperti yang kita ketahui bahwa diare ini secara patofisiologi sangat berkaitan erat dengan kekurangan cairan. Namun yang harus kita atasi duluan sebenarnya adalah oksigenasinya. Entah itu pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan oksigenasi maupun pemberian support oksigen. Setelah itu, baru kita mengatasi masalah kekurangan cairan. Di dalam soal UPOM, terkadang Anda merasa kebingungan membedakan antara mana diagnosa utama dan diagnosa prioritas. Jika Anda mengikuti materi ini sampai selesai, Anda dapat membedakan mana diagnosa utama atau diagnosa faktual dan mana diagnosa prioritas. Saya berharap Anda dapat menentukan diagnosa ataukah menjawab soal UKOM terkait dengan diagnosa keperawatan. Salam dari saya, selamat malam.